Kak, gimana sih caranya belajar bahasa Inggris? Kasih dong tips-tipsnya. Komenan kayak gitu udah banyak kali, makanya saya kali ini akan kasih tips belajar bahasa Inggris yang sangat mudah dan menyenangkan. Simak baik-baik ya. Kalian itu hanya cukup melakukan dua hal. Buat siapa saja, mau mama-mama, bapak-bapak, anak-anak, anak sekolah, anak kuliahan, siapa saja bisa belajar. Yang pertama, ini tips ala saya yang saya praktek dari sejak saya masih sekolah. Sejujurnya, saya semenjak masih sekolah itu dari SD sampai SMA sama sekali nggak pernah kursus bahasa Inggris ya. Tapi setelah saya tamat kuliah S1, saya menjadi pengajar bahasa Inggris hampir di seluruh bimbel yang ada di Kota Lok Sumawe. Kok bisa? Ini dia. Karena saya memang menyukai belajar bahasa. Itu kunci pertama ya, kita harus suka dulu. Tapi kalau zaman sekarang, kalian suka nggak suka emang harus bisa bahasa Inggris, woi. Yang kedua, saya belajar bahasa Inggris menggunakan lagu. Jadi waktu zaman saya SMP itu lagu-lagu dari Westlife itu lagi terkenal ya. I have a dream, macam-macam lah tuh ya. Jadi saya belajar dari lirik lagu. Nah, dulu kan masih pakai VCD tuh. Kalau setiap kali saya dengar lagu saya pause, terus saya catat, saya pause lagi, saya catat lagi sampai full jadi satu lirik lagu tersebut. Makanya setelah saya dapat satu liriknya, terus saya artiin deh per kata. Misalnya I have a dream. Dream sama dengan mimpi. Jadi kerjaan saya gitu mulu tuh. Akhirnya kosakata saya pun menjadi banyak. Makanya bagi saya pribadi ya, yang sejak dari kuliah S1 dan S2-nya berkutat di bahasa Inggris, bagi saya merasa kalau kunci bisa belajar suatu bahasa adalah perbanyak kosakata. Nah, seperti kalian yang suka bahasa Korea kan, kalian perbanyak dulu kosakata bahasa Korea, mau dari lagu, mau dari film, dan ekspresi-ekspresi singkatnya seperti annyeonghaseyo, 감사합니다, 괜찮아요. Kayak gitulah ya, intinya perbanyak kosakata. Saya kan suka film India tuh, suka lagu-lagu India. Jadi saya pelajarilah beberapa kata dalam bahasa India yang saya dapatkan dari lagu. Contoh ya, dil he mushkil. Nah, itu ada kata-kata dil artinya hati, mushkil artinya sulit. Jadi kok kita terjemahin, wahai hati, kenapa begitu sulit? Keuntungan belajar bahasa Inggris menggunakan lagu, yang pertama, kalian akan mendapatkan pengucapan yang benar. Kenapa? Karena kan lagu itu langsung diucapin oleh orangnya ya, native speaker. Yang kedua, kalian belajar sambil enjoy. Tips yang kedua adalah chatting dengan orang asing. Jadi setelah saya bekali diri saya dengan banyak kosakata yang saya dapat dari lirik-lirik lagu ya, yang random-random aja tuh, maka yang keduanya itu saya praktek dengan chatting dengan orang asing. Dulu di zaman saya di tahun 2009, saya menggunakan Yahoo Messenger. Nah, sekarang kan nggak lagi, tapi sekarang lebih canggih. Kalian bisa pakai Ome TV, kalian bisa pakai, luar biasa banyaknya ya, nggak usah pakai, tak sebutin lah, banyak lah. Pokoknya kalian harus cari orang asing ya, teman kalian untuk berbicara, karena yang namanya bahasa itu lebih efektif kalau kita langsung praktek. Yang saya suka ketika kita belajar dengan orang asing ya, mereka itu nggak pernah nertawain kita ya. Kalau ada bahasa kita yang salah, kalau ada grammar kita yang kacau, kayaknya mereka itu oke-oke aja, nggak akan pernah dia tuh kayak bahasa Inggrismu tuh salah loh, yang bener kayak gini. Nah, nggak nyenyer gitu. Kalian pernah nggak punya pengalaman yang dulu kalian bisa suatu bahasa, tapi karena kalian nggak pernah pakai, akhirnya kalian lupa? Nah, begitulah yang namanya bahasa. Bahasa itu ala bisa karena biasa. Kak, belajar grammar tuh penting nggak sih? Penting ya, tapi untuk pemula saya nggak begitu menyarankan. Kenapa? Karena yang penting kalian harus perbanyak dulu kosakata kalian. Nanti grammar itu bisa menyusul dengan sendirinya. Kalau kita sudah mulai paham, akan mudah masuk pelajaran grammar. Karena grammar itu sebenarnya begitu memusingkan ya. Ada yang namanya simple present tense, simple present continuous tense, simple perfect tense, masih di present, belum lagi di past. Ya, itu ada past tense, ada past perfect tense, ada past simple, banyak kali. Aku aja pening. Aku kasih tips kayak gini bukan yang berarti bahasa Inggris aku tuh hebat kali, enggak juga. Aku pun masih belajar, tapi paling tidak kalau bicara dengan orang asing itu aku udah nggak malu-maluin lah, udah ngerti juga dia ngomong. Kenapa? Karena intinya bahasa itu kan digunakan untuk komunikasi. Jadi kalau I understand, you understand, dah selesai, masalahnya beres. Nah, jadi tips yang saya kasih ini tidak hanya berlaku untuk bahasa Inggris, itu berlaku untuk semua bahasa. Seperti yang saya bilang tadi, ada bahasa Korea, ada bahasa India. Boleh semuanya, jurus ini boleh kalian pakai. Belajarlah menggunakan lagu, menggunakan film, dan jangan lupa chatting atau cari teman orang asing. Tujuannya belajar dengan lagu apa? Tujuannya adalah memperbanyak kosakata. Ini ya, saya kasih contoh cara simpelnya. Kalau kita nggak punya banyak kosakata, mau ngomong tuh susah. Misalnya kita mau bilang, saya mau pergi ke pasar. I want to go to, nggak tahu bahasa Inggrisnya, pasar, market. Kayak gitu. Jadi jangan terkendala kalau mau bicara, gara-gara kok nggak tahu bahasa Inggrisnya pasar.
Sekarang aku pengen kalian ceritakan pengalaman kalian belajar bahasa Inggris, apa yang membuat bahasa Inggris itu menjadi susah untuk kalian dan apa yang memotivasi kalian belajar bahasa Inggris. Ya, belajar itu tidak mengenal usia karena yang namanya belajar sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Semoga konten ini bermanfaat ya. Jangan lupa kalian share lah, kalian bantu-bantulah akun aku biar berkembang. Kayak mana dulu kalian nih? Oke ya, makasih, dadah.